Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga saya bisa menyampaikan presentasi ini. Perkenalkan, saya Hasya Khalisa dari kelas 10 agama. Saya ingin mempresentasikan usul fikih tentang bab mazhab fikih dan juga usul fikih. Oke, kita lanjut. Yang A, pengertian mazhab. Apa sih mazhab? Kata mazhab dalam ilmu shorof berbentuk zigot masdar mim atau isim zaman atau makan dari kata zahaba. Zahaba itu dalam bahasa Arab artinya pergi. Kata mazhab ini juga memiliki arti pendapat, pandangan, kepercayaan, faham, dan aliran. Ada dua model mazhab yang bisa kita ikuti. Yang pertama, mazhab manhaji. Kita mengikuti metode atau cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh imam mazhab karena itu dapat dikatakan bermazhab dalam usul fikih. Yang kedua, mazhab qauli. Kita mengikuti pendapat atau produk hukum yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab, disebut juga bermazhab dalam fikih. Yang B, sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab dapat dikelompokkan dalam 3 faktor utama, yaitu yang pertama, perbedaan dalam sumber-sumber hukum Islam, masadir al-tashri' al-Islam. Perbedaan pendapat imam mazhab dalam hal itu terkait dengan 4 hal. Yang pertama, riwayatan dan penerapan hadis, fatwa sahabat, ijma' dan qiyas. Yang kedua, perbedaan cara pandang dalam memahami nas hukum. Dalam memahami nas hukum, ada 2 kelompok yang memiliki pendapat berbeda. Yang pertama, ahl al-hadis, membatasi makna nas syariat hanya pada yang tersurat dalam nas saja. Contohnya seperti ulama-ulama Hijaz yang banyak menghafal hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat. Yang kedua, ahl al-ra'i, tidak membatasi makna nas hukum pada yang tersurat saja, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami logika. Mereka banyak tinggal di Irak yang kalau dilihat dari penyebaran hadis lebih sedikit dibanding Hijaz. Yang ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Nas Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, jadi tidak ada cara lain untuk memperoleh pemahaman hukum dari nas-nas tersebut dengan pemahaman yang benar, kecuali dengan menguasai dan menerapkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Kaidah-kaidah kebahasaan ini, para mujtahid, terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yaitu lafal mustarak, amr dan nahi, lafal mutlak dan muqayyad, mafhum, mukhalafah, lafal hakiki dan mujazi, serta istisna'i. Yang C, mazhab dalam fikih. Apa sih mazhab dalam fikih itu? Mazhab dalam fikih itu ada 4. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Nama lengkapnya Imam Hanafi ini namanya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Mazhab ini dikenal dengan ahl al-ra'i karena hadis yang sampai ke Irak jumlah sedikit sehingga banyak menggunakan logika akal. Yang kedua, mazhab Maliki. Nama lengkap Imam Maliki adalah Imam Malik bin Anas. Mazhab ini dikenal dengan ahl al-hadis. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang ke Maroko. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik.
Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama-ulama Irak yang dikenal dengan mazhabul qiyas atau ahl al-ra'i. Yang keempat, mazhab Hambali. Nama lengkap Imam Hambali adalah Ahmad bin Hambal. Salah satu kitabnya Al-Musnad Al-Kabir, di mana terdapat 25.000 hadis di dalamnya. Yang D, mazhab dalam ushul fikih. Yang pertama, madrasah Syafi'iyah, aliran mutakallimin. Mazhab ini disebut sebagai madrasah Syafi'iyah karena para tokohnya banyak yang berasal dari ulama mazhab Syafi'i. Penulisan ushul fikih aliran mutakallimin memiliki ciri khas, yaitu menggunakan cara berpikir deduksi, adanya pembahasan tentang teori kalam dan teori pengetahuan. Yang kedua, madrasah Hanafiyah atau fuqaha. Disebut madrasah Hanafiyah karena mayoritas yang mengembangkan aliran ini adalah ulama-ulama mazhab Hanafi. Ada beberapa karya usul fikih, usul al-fiqh, karya Imam Abu Bakar al-Jassos, Taqwim al-Adillah, karya Imam Abu Zaid al-Dabrusi, Kanz al-Wasul ila Ma'rifat al-Usul, karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Usul al-Fiqh, karya Imam al-Syarakhsi. Yang ketiga, madrasah gabungan. Apa sih madrasah gabungan? Merupakan gabungan dari madrasah Syafi'iyah dan madrasah Hanafiyah. Sistematika yang dikembangkan dalam aliran ini, penulisan usul fikih bertujuan untuk membumikan kaidah-kaidah usul fikih ke dalam realitas persoalan-persoalan fikih yang terjadi di masyarakat. Dalam kitab usul fikih aliran gabungan ini, persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditujukan kaidah yang menjadi sandarannya. Jadi tadi mazhab dalam usul fikih itu ada 3. Yang pertama, madrasah Syafi'iyah, madrasah Hanafiyah, dan juga madrasah gabungan. Sedangkan mazhab dalam fikih itu ada 4, yaitu ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali. Sekian dari saya penjelasan tentang mazhab fikih dan usul fikih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.